Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini bertemu dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ke 13. Dan kita akan membacanya dahulu di ayat yang ke-13. Sebelum kita membacanya, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah yang Tuhan beri buat kami. Sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman boleh jadi kekuatan buat hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tema pagi ini adalah keagungan kasih, the glory of love. Kekasih Tuhan, dalam dunia ini ada banyak orang mendefinisikan atau mengartikan tentang kasih menurut konsep dan pemikiran masing-masing. Tetapi saudaraku, Alkitab jelas mendefinisikan kasih dengan hal yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam perspektif Alkitab, ada 4 jenis kasih yang dicatat dalam Alkitab sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kasih eros, adalah kasih yang mengandung nafsu birahi atau kasih asmara. Yang kedua adalah storge, kata kerjanya stergein, kasih keluarga atau orang tua, anak, cucu, nenek, adik, kakak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah phileo, kata kerjanya dari bahasa Yunani adalah philein, yaitu kasih persaudaraan, kasih sahabat, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah kasih agape, kata kerjanya agapan, dan kata sifatnya adalah agapau, yang berarti kasih Allah, kasih yang sumbernya dari Allah, karena Allah adalah kasih. Nah saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 ini, Rasul Paulus menggambarkan kasih adalah dengan kasih agape. Nah saudaraku, kasih Allah, kasih agape, kasih Allah adalah kasih yang bersumber daripada Allah sendiri. Kasih Allah adalah kasih yang sangat agung, bukan kasih yang biasa-biasa, bukan kasih yang hanya sekedar kasih, tapi kasih Allah adalah kasih yang sangat agung. Kenapa kasih Allah atau agapau atau agape ini adalah kasih yang agung? Ada 4 alasan yang Rasul Paulus ungkapkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Yang pertama adalah, alasan pertama kenapa kasih agape adalah kasih yang agung, karena kasih agape adalah kasih yang melebihi perkataan apapun, kasih yang melebihi bahasa apapun. Bahkan Alkitab berkata melebihi bahasa malaikat. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama, Alkitab berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Nah saudaraku, sungguh luar biasa bahwa kasih agape adalah kasih yang agung. Kenapa? Karena kasih agape melebihi perkataan apapun, melebihi bahasa apapun, bahkan bahasa malaikat. Alkitab berkata, walaupun kita memiliki bahasa malaikat sekalipun, bahasa yang paling tinggi, tetapi kalau kita tidak punya kasih agape, sia-sia. Ya, sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudaraku, saya mau katakan, bahasa apapun, bahkan khotbah sehebat sebagus apapun, kalau kita tidak punya kasih, sia-sia. Ya, nasihat sehebat apapun tanpa kasih agape, sia-sia.
ada bahasa yang melebihi bahasa apapun, yaitu bahasa kasih. Ada lagunya yang sering kita dengar yang judulnya Bahasa Kasihmu, ya. Itu saudaraku, kasih itu luar biasa, kasih itu agung, kasih agape, kasih Allah itu agung karena melebihi perkataan dan bahasa apapun. Yang kedua, alasan yang kedua yang Paulus ungkapkan kenapa saudaraku bahwa kasih agape, kasih Allah itu adalah kasih yang agung. Alasan yang kedua adalah karena kasih agape memiliki muatan yang luar biasa, memiliki konten yang luar biasa. Konten apa saudaraku? Ayat yang keempat kita melihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah saudaraku, sungguh luar biasa bukan? Kasih Allah, kasih agape memiliki muatan yang luar biasa, memiliki konten isinya yang luar biasa. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, sungguh luar biasa. Itulah kenapa kasih Allah, kasih agape yang bersumber dari Allah, sungguh merupakan kasih yang agung. Ya, the glory of love, kasih agung karena isinya luar biasa, saudara. Kalau yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kasih agape, kasih Allah, saudaraku, adalah kasih yang agung. Alasan yang ketiga, saudaraku, karena kasih agape di atas karunia-karunia Roh Kudus. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, lalu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Alkitab berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ya, saudaraku, luar biasa kan karunia kan, karena iman bisa memindahkan gunung. Tetapi kata Alkitab, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, karunia membagi-bagikan ini saudaraku ya, bahkan menyatakan tubuhku untuk dibakar, ya, karunia marturia, karunia menjadi martir. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 8 sampai ayat yang 10, Alkitab berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudaraku, kenapa kasih agape adalah kasih yang agung? Karena kasih agape adalah kasih yang ada di atas karunia-karunia Roh Kudus. Kasih agape yang mengatasi karunia-karunia Roh Kudus. Saudaraku, bukan berarti karunia-karunia Roh Kudus tidak penting, tetapi saudaraku, tanpa kasih semua karunia yang tadi saya sebutkan dalam pasal yang ke-13 ini, ayat yang kedua sampai 3, 8 sampai 10, tidak ada gunanya. Jadi saudaraku, kasih agape adalah kasih yang agung. The glory of love, kasih yang agung. Kenapa? Karena kasih agape mengatasi karunia-karunia Roh Kudus. Yang terakhir, yang keempat, alasan yang keempat kenapa kasih agape mengatasi, karena kasih agape sangat adalah kasih yang agung. Yang keempat, alasan yang keempat adalah karena kasih agape sifatnya kekal. Kasih agape sifatnya kekal, ya. Kita lihat ayatnya saudaraku, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, kata Alkitab. Kasih tidak berkesudahan. Ayat yang ke-13, Alkitab berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih agape adalah kasih yang agung. Alasan yang keempat, yang terakhir, karena kasih agape itu kekal sifatnya, tidak pernah berkesudahan, saudaraku ya. Bahkan di antara iman dan pengharapan sekalipun, ya, iman kita ketika kita bertemu dengan Yesus nanti muka dengan muka, iman sudah tidak penting lagi karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Pengharapan kita akan kedatangan Tuhan juga tidak akan perlu lagi ketika kita sudah berjumpa muka dengan muka dengan Yesus. Tetapi
kasih itu tetap. Karena apa? Karena suasana surga adalah suasana kasih. Walaupun kita sudah bertemu muka dengan Tuhan, kita tetap ada dalam suasana kasih agape atau kasih Allah. Maka kasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar firman Tuhan. Biarlah kita memiliki kasih yang kekal itu, kasih agape, kasih yang agung itu ya, kasih yang agung, kasih yang luar biasa, kasih agape. Kenapa? Karena kasih agape melebihi perkataan dan bahasa di dunia ini. Karena kasih agape memiliki muatan yang luar biasa ya, isinya luar biasa, kontennya luar biasa. Karena kasih agape ada di atas karunia-karunia Roh Kudus, karena kasih agape sifatnya kekal. Biarlah sepanjang hari ini kita menjalani kehidupan kita, beraktivitas sepanjang hari ini dengan hidup bersama dengan Tuhan dan memiliki kasih Tuhan, kasih Allah, kasih agape dalam hidup kita, sehingga hidup kita selalu memancarkan kasih Allah buat orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.